selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua sahabat Bawaslu yang menjalankan. Semoga di bulan suci Ramadan tahun ini kita senantiasa diberikan keberkahan, walaupun mungkin puasanya sedang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tapi kita harus tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan saya di Ramaya dalam acara Lumpia atau Lungguan Pemilu Asik edisi Kamis 30 April tahun 2020. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya sudah ditemani oleh Bapak Oki Fitoyo Laksono SH selaku Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Semarang. Selamat pagi Pak Oki, sehat ya Pak? Gimana puasanya Pak? Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrol dengan tema mengenai kesiapan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pilkada 2020. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak berkaitan dengan kesiapan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pilkada 2020 ini. Walaupun seperti kita tahu tahapan Pilkada ini kan diundur Pak karena adanya pandemi COVID-19 ini yang sedang melanda. Nah, bagaimana sih Pak persiapan Bawaslu dalam menghadapi Pilkada 2020 ini jika nantinya ada sengketa? Walaupun memang sengketa dalam pemilu ini kan tidak diharapkan muncul ya Pak, namun kemungkinan terjadinya sangat besar. Enggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan kepada yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan selamat menjalankan ibadah puasa. Kemudian juga seperti tadi Mbak Maya sampaikan, bagaimana kesiapan Bawaslu dalam apabila terjadi suatu sengketa. Ya. Jadi seperti halnya acara yang sedang kita adakan ini, bahwasanya ketika dalam kondisi yang seperti ini pandemi COVID-19, Bawaslu Kota Semarang tetap mengadakan suatu upaya ikhtiar tetap melakukan pembelajaran. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ada alasan untuk tidak berkreasi. Dia tetap produktif, menghasilkan sesuatu kerja-kerja inovasi, terutama dalam mensosialisasikan, terutama dalam kinerja Bawaslu dalam pengawasan. Kemudian juga yang bertanya, bagaimana ketika terjadi sengketa? Jadi yang pertama bisa saya sampaikan, bahwasanya sengketa di pemilu, terutama dalam pemilu pilkada, masyarakat harus tahu dulu apa itu sengketa yang nanti bisa dibahas. Kadang masyarakat sering keliru gitu kan, antara pelanggaran dengan sengketa. Hal itu yang kita upayakan tetap kita sosialisasikan. Kemudian Bawaslu Kota Semarang terutama bagaimana menghadapinya ketika nanti ada sengketa. Satu, upayanya mensosialisasikan. Kemudian kedua, mengenalkan apa-apa saja perangkat-perangkat yang dipunyai oleh Bawaslu tersebut, wewenang apa saja yang dipunyai oleh Bawaslu terutama dalam penanganan sengketa. Itu makanya. Nah, kita pengen tahu nih Pak, sebenarnya apa saja sih yang menyebabkan timbulnya sengketa atau hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa ini Pak? Ya. Jadi sengketa itu secara secara terminologi gitu. Orang kadang sengketa itu apa? Secara terminologi kan gampang aja. Sengketa itu biasanya ada perselisihan. Jadi beda ketika ada pelanggaran. Pelanggaran bisa dilakukan satu orang, ya. Tentang pelanggaran APK, tentang di luar jadwal, itu juga pelanggaran yang dilakukan bisa dilakukan seseorang. Kalau sengketa itu kan ada perselisihan, pasti dilakukan oleh lebih dari dua pihak ya. Ada pihak pertama, pihak kedua. Pihak pertama ini yang mengajukan permohonan sengketa ketika ada kepentingan dia yang merasa dirugikan. Dirugikan oleh siapa? Nah, ini oleh karena itu sengketa, terutama sengketa pemilu atau sengketa pilkada nanti, ada beberapa pihak yang bisa menjadi pemohon sengketa. Jadi bisa jadi tim sukses. Pertama dari bakal calon itu bisa. Seperti kemarin kita sudah melalui tahapan bakal calon perseorangan. Ketika dia merasa dirugikan ketika dia dicoret itu dia bisa mengaku saya dicoret oleh karena ada mekanisme surat keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu.
bagi pihak yang merasa dirugikan, dia bisa memohon pada Bawaslu untuk permohonan sengketa untuk diputus oleh Bawaslu itu. Jadi memang hal yang dapat menyebabkan timbulnya itu pasti ada dua pihak, tidak mungkin satu pihak ya Pak, yang mungkin salah satunya merasa dirugikan, sehingga mengajukan permohonan sengketa kepada Bawaslu. Nah, untuk objek sengketanya sendiri Pak, apa saja sih? Saya sampaikan objek sengketa itu adalah tadi sudah saya sampaikan siapa pihaknya. Pertama, jadi sengketa itu subjeknya dulu Mbak. Subjeknya bisa dari peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, dan ini KPU. Kemudian peserta pemilu dengan peserta pemilu, jadi antar. Jadi peserta dengan peserta, ketika calon A dengan calon B, ketika ada salah satu yang dirugikan, contohnya misalnya tentang alat peraga kampanye, kemudian saling tumpuan dalam penyelenggaraan kampanye terbuka, misalkan ada potensi untuk saling bergesekan. Kemudian apa objeknya? Setelah kita tahu subjeknya tadi, siapa yang bisa menjadi pemohon sengketa, objeknya adalah satu adalah surat keputusan dari penyelenggara pemilu. Jadi kalau berbeda ketika di ranah pelanggaran, pelanggaran kan bisa jadi tadi apa misalkan pelanggaran kampanye sudah jadwal, money politik atau apa. Tapi kan kita di ranah sengketa. Ranah sengketa objeknya adalah satu surat keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu, dalam ini KPU. Misalkan salah satu bakal calon dicoret karena tidak memenuhi syarat. Padahal menurut mereka kami memenuhi syarat, syarat jumlah sekian. Kenapa dari penyelenggara pemilu hanya memverifikasi sekian? Nah itu bisa menjadi potensi untuk peserta pemilu memohon mengajukan sengketa. Yang pertama. Kedua, selain surat keputusan juga berita acara. Nah, berita acara yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu juga menjadi objek dalam sengketa. Berarti ada beberapa hal yang menjadi objek gitu ya Pak sengketa. Salah satunya tadi keputusan dari KPU. Lalu yang kedua ada BA juga, itu dari KPU juga. KPU juga. Dan kalau misal salah satu pihak tidak menyetujui atau tidak terima, bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu. Bisa. Nah, saya tambah juga Pak Maya, dalam hal ini dikenal juga penyelesaian sengketa secara cepat. Nah, sengketa secara cepat ini ya salah satu yang bisa mengajukan ada tadi subjeknya siapa? Peserta dengan peserta. Ketika ada dua pihak kepentingan diganggu misalnya, dirugikan misalnya, ini harusnya mereka di KPU biasanya apa titik-titik pemasangan APK. Nah, ketika itu ada salah satu pihak yang melanggar, ini masa dirugikan. Nah, salah satu bisa mengajukan ke Bawaslu untuk memohon sengketa peserta dengan di luar SK tadi ya. Objeknya bisa jadi surat keputusan KPU dan BA. Tapi ada juga nanti ada lagi itu tadi suatu penafsiran penafsiran dari masing-masing peserta pemilu ketika kepentingannya dirugikan. Nah ini bisa saya berikan contoh. Siapa objeknya? Objeknya adalah peserta pemilu dan peserta pemilu. Jadi di luar dengan KPU, tapi antar peserta bisa saling. Nah, jadi kalau antar peserta pemilu, peserta dengan peserta itu nanti sengketa secara cepat. Ya. Kalau antara peserta dengan penyelenggara Pak, itu nanti bagaimana penyelesaiannya? Ya. Jadi seperti amanat dari Undang-Undang 10 2016 juga diatur dalam Bawaslu 11 2016 ya 17 ya, dalam penyelesaian sengketa itu nanti bagaimana cara mengajukan sengketa itu, cara mengajukan sengketa peserta dengan penyelenggara. Jadi intinya adalah ketika salah satu peserta merasa dirugikan ya. Jadi misalkan KPU mengeluarkan surat keputusan bahwa calon A tidak memenuhi syarat. Misalkan putusannya per tanggal 1. Syarat
untuk mengajukan permohonan sengketa adalah hanya dibatasi dalam 3 hari, hanya dalam waktu 3 hari. Oleh karena itu tidak punya waktu lama. Bagaimana peserta itu sejak mengetahui putusan itu dikeluarkan, sejak putusan itu dikeluarkan, bukan mengetahui, sejak putusan itu dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu, dia bisa mengajukan permohonan sengketa pada Bawaslu. Nah, kewenangan Bawaslu sendiri Pak dalam penyelesaian sengketanya itu bagaimana? Ya, jadi ini juga menjadi PR dari kita. Jadi Bawaslu punya kewenangan untuk apa ya, mengadili. Jadi ada suatu kewenangan Bawaslu yang masih saja beberapa masyarakat belum mengetahui. Persepsinya Bawaslu itu cuma urusi APK aja, iya, pelanggaran atau apa. Jadi perlu diketahui pemahaman dari sahabat baru semua, Bawaslu punya kewenangan untuk mengadili. Jadi dalam Undang-Undang 10 2016 punya kewenangan untuk mengadili, namanya dalam mekanisme musyawarah. Walaupun itu musyawarah, tetapi nanti ada mekanisme saling mengajukan, ya, dipertemukan permohonan, kemudian dimediasi, kemudian juga nanti ada pembuktiannya. Nanti ketika tidak bisa dimediasi, Bawaslu akan memberikan putusan. Putusannya bisa menolak atau menerima, itu saja. Jadi mekanismenya setelah salah satu pihak dalam 3 hari itu mengajukan permohonan sengketa, ya, permohonan sengketa itu bisa ada 2 cara, Mbak. Bisa langsung dan tidak langsung. Langsung itu adalah pemohon datang langsung ke kantor Bawaslu. Kantor Bawaslu mengajukan, mengisi aplikasi nanti akan form-formnya akan dibantu dari teman-teman sekretariat sebagai tugas dari permohonan sengketa. Itu nanti akan, itu yang namanya dilakukan permohonan secara langsung. Jadi datang ke kantor, terus dipandu mengisi form-form gitu ya, Pak? Formnya selama dalam waktu itu 3 hari. Itu wajib. Ya. Yang kedua, dapat diajukan secara tidak langsung. Jadi dalam beberapa hal, kadang ketika KPU mengeluarkan putusan, kadang putusan itu belum diterima. Jadi putusan itu belum diterima secara fisik. Padahal peserta pemilu yang merasa dirugikan hanya punya waktu 3 hari. Bagaimana cara peserta pemilu itu mengajukannya dalam waktu yang sangat singkat itu? Kalau Semarang mungkin masih bisa ya, dalam kota. Tapi bagaimana ketika itu di luar Jawa, yang medannya sangat sulit, bagaimana mereka harus melewati, harus sampai di kantor Bawaslu, sementara berkasnya belum mungkin. Oleh karena itu bisa dilakukan dengan cara yang kedua, secara tidak langsung. Jadi amanat dari Bawaslu tentang penyelesaian sengketa dimungkinkan untuk mengajukan permohonan sengketa melalui aplikasi dalam laman Bawaslu yang namanya SIPS. Untuk menyiasati itu minimnya waktu bagaimana cara pemohon sengketa memanfaatkannya supaya tidak daluarsa. Kalau udah lebih dari 3 hari, dia baru hari keempat datang, itu pasti harus daluarsa. Jadi tadi cara mengajukan permohonan sengketa itu ada 2, secara langsung dan juga tidak langsung. Yang secara langsung tadi masyarakat dapat langsung datang ke kantor Bawaslu terdekat di kota mereka dan nanti dipandu untuk mengisi form. Yang kedua ada tidak langsung ini tadi menggunakan aplikasi SIPS ya Pak? SIPS. Nah, menarik tentang SIPS Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci apa itu SIPS Pak? Ya. Jadi SIPS adalah suatu sistem aplikasi, merupakan upaya dari Bawaslu dalam mensiasati, dalam mensikapi tadi minimnya waktu dalam mengajukan permohonan sengketa yang hanya 3 hari ini. Bagaimana caranya? Dengan teknologi informasi.
Dengan memanfaatkan teknologi informasi ini, kemudian Bawaslu meluncurkan suatu sistem aplikasi namanya SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Nah, bagaimana sistem informasi penyelesaian sengketa ini bekerja? Bahwasanya SIPS adalah manajemen perkara yang sifatnya progresif. Jadi cuma tidak hanya pendaftaran saja Mbak, jadi daftar kelar enggak, tapi bagaimana masyarakat juga si pemohon itu sendiri bagaimana bisa memonitor ini sampai mana nih perkara saya, permohonan sengketa ini ya. Sejak didaftarkan, apakah sudah diregister, kemudian kapan jadwal sidangnya, kemudian bagaimana nanti jalannya persidangan, nanti akan semua teman sampai dengan putusan. Ya, jadi tidak cuma apa putusan apa. Jadi pengguna atau pemohon bisa memonitor. Jadi sangat terbuka untuk memberikan informasi kita bahwa itu sebagai lembaga. Kelihatan secara review prosesnya bagaimana. Iya. Nah, jadi SPS itu tadi sistem informasi penyelesaian sengketa. Itu sistem pelayanan penyelesaian sengketa secara daring gitu Pak, atau online yang memuat aplikasi permohonan dan informasi penyelesaian sengketa proses pemilihan. Itu nanti ada beberapa tahap gitu Pak untuk pengisian formnya. Nah, tujuannya Pak dari penggunaan SPS ini apa? Iya, satu tadi ya bahwasanya Bawaslu menyadari ada limitasi waktu dalam pengajuan sengketa. Bawaslu berusaha mengakomodir itu bagaimana supaya peserta pemilu yang merasa dirugikan memanfaatkan limitasi waktu untuk segera mengajukan permohonan sengketa melalui aplikasi SIPS. Akan tetapi walaupun ada SIPS, sistem informasi penyelesaian secara daring, tapi tetap dalam pengajuan pembuktiannya atau apa harus ada si pemohon itu tetap datang langsung. Iya. Jadi nanti setelah pengajuan secara daring, komunikasi dengan dari kami pihak Bawaslu akan memverifikasi ini si pemohon sudah lengkap atau belum permohonannya. Karena sudah lengkap, ketika sudah lengkap bisa langsung diregistrasi. Tapi kalau belum dilengkapi, harus si pemohon harus melengkapi itu semua dalam waktu yang sudah ditentukan. Ya. Kemudian yang kedua adalah disampaikan sebagai keterbukaan informasi kami. Jadi ini loh Bawaslu sedang menangani penanganan sengketa atas permohonan pihak A. Ini sampai mana? Sampai mana? Akan selalu diupdate dalam laman informasi SIPS kita. Jadi itu sebagai keterbukaan informasi kita bagaimana pemohon pengajuan sengketa, kemudian juga nanti si termohonnya bagaimana upayanya dalam menjawab ini semua, nanti semua akan terpaku semua dalam dalam siapapun bisa untuk bisa mengakses bagaimana jalannya penanganan sengketa harus menggunakan semua aplikasi SIPS. Itu terlihat semua ya Pak prosesnya bagaimana. Jadi tujuannya tadi untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan permohonan sengketa pemilu agar masyarakat itu lebih mudah dalam mengajukan permohonannya karena dan terbuka. Nah, dan yang utama itu keterbukaan publik sebenarnya Pak. Jadi secara transparan masyarakat ini bisa melihat prosesnya nanti bagaimana yang sedang mereka ajukan. Lalu Pak, ini kan mungkin menjadi hal yang masih baru bagi masyarakat untuk melakukan pengisian form tadi pada SPS. Apa saja sih Pak yang harus diisi atau hal apa saja yang harus diperhatikan pada pengisian form? Ya, nanti dalam hal apa yang perlu diperhatikan dalam pengisian form, terutama dari pemohon wajib tahu dulu bagaimana setelah tenggang waktu yang diwajibkan bagi pemohon. Yang penting satu tidak daluarsa. Jadi sejak keputusan Bawaslu itu dikeluarkan, keputusan dari penyelenggara pemilu KPU itu dikeluarkan, si pemohon harus segera dalam waktu 3 hari segera mengajukan permohonan sengketa. Kemudian dalam waktu 2x24 jam Bawaslu setelah diajukan Bawaslu akan memverifikasi ini bisa atau tidak diregistrasi. Kalau bisa segera langsung diplenukan. Kemudian kalau belum bisa
kepada pemohon diberi waktu 3 hari untuk melakukan perbaikan, melengkapi, ya 3 hari ini. Untuk belum lengkap, form ini juga bukti-bukti ini juga dari petugas akan membantu hal-hal apa saja yang sudah dalam waktu 3 hari harus segera melakukan kelengkapan berkas. Setelah itu kemudian setelah apabila sudah lengkap dan mengadakan pleno untuk menjadwalkan kapan sidangnya. Kapan sidang dalam penyelesaian kita itu yang diberitahukan kepada para pihak akan dipanggil dalam suatu mekanisme persidangan yang namanya musyawarah. Jadi akan dipanggil untuk tadi disampaikan mana seperti apa, kemudian nanti jawab seperti apa, kemudian juga dalam musyawarah itu yang pertama nanti akan dilakukan adalah upaya mediasi. Ketika kalau di ranah perdata itu kan ada upaya mediasi, bagian dipertemukan apakah bisa kepentingannya dipertemukan supaya apa yang menjadi yang dibohonkan ini bisa dia memudir atau dari pihak termohon yang tidak menerima ini nanti mekanisme mediasi gagal di musyawarah lanjut sampai dengan putusan. Kemudian juga bagaimana SIPS ya, SIPS intinya untuk sifatnya sebagai yang membantu dalam sistem yang membantu dalam penanganan sengketa tadi, bagaimana permohonannya dalam penanganan sengketa. Jadi yang pertama adalah bagaimana formulir permohonannya. Jadi apa-apa saja nanti harus dilengkapi, kemudian apabila dia pihaknya sendiri misalnya, jadi dia harus memilih sendiri. Tapi kalau dia memberikan kuasa hukum, dia harus memberikan surat kuasa. Surat kuasa juga harus lengkap, kemudian siapa pihaknya harus lengkap, dan nanti harus dituangkan itu siapa pemohonnya, nanti kuasa hukum malah yang bersama sendiri. Kemudian juga nanti lampiran-lampiran apa saja yang harus dilengkapi dalam SIPS. Tadi akan dipandu dari petugas SIPS sendiri apa saja nanti supaya itu menjadi kelengkapan berkas ya, berkas sebelum itu menjadi diregister. Jadi tadi waktunya 2 kali 24 jam. 24 jam untuk memverifikasi gitu ya Pak. Nah, apabila ada yang kurang lengkap gitu diberikan waktu lagi selama 3 hari. 3 hari itu memperbaiki. Memperbaiki gitu ya Pak. Baik. Nah, nantinya Pak, apabila para pihak pemohon dan termohon yang sudah dipertemukan ini dan melakukan musyawarah itu namun nggak mencapai titik temu atau tidak mencapai kesepakatan, itu nantinya bagaimana Pak kelanjutannya, prosesnya? Ya. Jadi memang mekanisme dari musyawarah yang saya sampaikan ada upaya mediasi. Harapan kita dalam sengketa ini bahasanya perselisihan ya. Setiap perselisihan ada upaya untuk dari kita memediasi, bagaimana mengakomodir permohonan dari satu pihak, kita tawarkan apa bisa dikompromikan ya, seperti itu. Mekanisme itu ada dalam upaya musyawarah mediasi itu. Salah satu dari kedua pihak kita pertemukan dalam satu forum mediasi, bagaimana kita tawarkan mediasinya seperti ini misalnya apakah dari ini bisa diakomodir kepentingannya ya, misalkan SK apakah bisa langsung diperbaiki misalkan. Kemudian dari penyelenggara pemilu tidak bisa itu melakukan harus ada mekanismenya karena mediasi dalam suatu keputusan. Karena itu kan berarti tetap mediasi ini tidak berhasil. Makanya jelas kita teruskan dalam mekanisme persidangan namanya musyawarah. Kemudian saya kasih contoh juga tadi saya sebutkan ada sengketa acara cepat. Nah, kalau mungkin di antara peserta pemilu dengan penyelenggara itu
jarang mungkin mustahil mediasi itu berhasil di ada perdamaian. Tapi kalau dalam ranah sengketa cepat, di mana pihaknya adalah peserta dan peserta, itu sangat dimungkinkan untuk mediasi itu berhasil. Jadi kedua belah pihak bisa kita sampaikan kepentingan apakah bisa diakomodir oleh pihak termohon misalkan. Kan ini yang dirugikan misalkan PK ditempatkan di depan posko saya misalkan, atau posko saya bersebelahan dengan kantor mereka misalkan. Jadi hal-hal yang menurut pemohon itu merugikan, kami tawarkan kepada termohon bisa yang diakomodir. Nah, spirit dari mediasi itu kan tadi musyawarah mediasi ini bagaimana salah satu pihak bisa bahasanya mungkin mengalah atau mungkin demi kepentingan yang lebih besar ya, mungkin kesepakatan dibuat kesepakatan dalam beberapa hal sengketa cepat ya antar peserta ini kami delegasikan kepada jajaran kami di wilayah Panwascam. Jadi Panwas kecamatan kami delegasikan punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat. Itu supaya apa? Supaya sifatnya kan cepat. Itu dua, kemudian mereka lebih akrab, lebih mengenali pihak-pihak itu. Pihak-pihak itu ya yang bersengketa tadi. Kemudian juga yang ketiga bisa mereka mungkin meminta bantuan kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat. Jadi kedua pihak yang awalnya kan saling berselisih panas gitu kan. Kemudian dipertemukan oleh Bawaslu bisa mengajak tokoh masyarakat misalkan dari tokoh agama juga, dari kelurahan, dari sesepuh, mungkin dari polsek juga bisa. Artinya dengan spirit kekeluargaan dan secara kewilayahan kedua pihak yang tadinya berselisih ya itu bisa kemudian ada kepentingan yang lebih besar untuk bisa mereka tadi mencapai kesepakatan perdamaian. Jadi dalam satu acara jadi dia langsung tidak berlanjut ke proses musyawarah yang outputnya putusan, tapi cukup di mediasi berhasil. Jadi ada, kalau tadi saya sampaikan di mana tadi yang dengan penyelenggara itu sangat mustahil ya, mustahil. Tapi kalau yang sengketa cepat antar peserta itu dimungkinkan perdamaian tersebut. Sering terjadi. Perdamaian juga mencapai sepakat. Iya. Baik, nah Pak Oki itu tadi pertanyaan yang mengenai penanganan sengketa nanti pada Pilkada 2020. Terima kasih banyak Pak Oki atas sharingnya yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Semoga sahabat Bawaslu juga dapat mendapatkan informasi nih mengenai penyelesaian sengketa pada Pilkada 2020 ini. Saya Dira Mayang serta seluruh kerabat yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode rupiah selanjutnya. Salam awas.